Ini syirik, rusak akidahnya. Kemudian kalau anak nomor 1 tak boleh dengan nikah dengan anak nomor 3, sebab 3 disanding dengan 1, 13, jadi celaka 13. Jahiliyah, tidak ada dalilnya, hanya kira dan rasa. Kemudian syaitan memutar balik fakta, terjadi kecelakaan, padahal itu takdir Allah yang menentukan. Tapi syaitan mengatakan, itulah apa dinikahkan anak yang paling godang dengan anak nomor 3. Ada kawan seorang ustaz melamar anak gadis orang akhwat, tapi orang tuanya belum mengaji. Anak ada ngaji tapi orang tuanya belum ngaji, masih akrab dengan celaka 13 itu. Bersetinggi dia tak mau menikahkan anaknya, kecuali kamu jadi anak nomor 2 katanya. Macam mana? Bukan jadi nomor 2, dia terlahir nomor 1, masuk kandungan lagi. Mana sih? Jadi kaum muslimin sampai payah meyakinkannya, lama ditolak terus akibat takut celaka 13. Atau menikah di bulan Safar, ini sejak zaman jahiliyah sudah ada. Tidak mau menikah di bulan Safar karena bernasib sial. Ini jahiliyah, rusak di sini. Mesinnya rusak. Belum lagi, ya, asal ada kuburan yang nampak cahaya dikit, keramat. Dengar suara di situ, keramat. Ya, Allahumma musta'an, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Nabi SAW diutus untuk memperbaiki. Apa yang diperbaiki dulu? Akhlak. Akidah. Syirik ini harus dikembalikan ke tauhid. Kekufuran ini harus kepada iman. Jelas kaum muslimin? Nah, kalau mesin yang diperbaiki, kaum muslimin, besar tidak biayanya? Besar. Bisa tidak memperbaikinya dengan tenang-tenang saja? Saya ulang lagi, kalau kendaraan itu mesti turun mesin, bisa tidak tanpa berisik? Tidak paham? Kalau tidak paham pertanyaan, bilanglah tidak paham. Pertanyaan supaya jawabnya. Ini mesinnya rusak, harus turun mesin. Ada enggak kendaraan yang mesti turun mesin tak pakai pukul-pukul? Ada enggak? Ada yang tanpa ribut? Ada? Enggak. Murnya saja paling susah dibuka. Ya kan itu? Enggak bisa dengan diam-diam, lambat-lambat bisa. Ya tak? Enggak punya motor yang rusak. Tuntun pakai motor baru terus, maka enggak tahu rusak. Ya. Cobalah nanti pergi ke bengkel, cari yang rusak mesinnya, motornya yang rusak. Nah, saksikan mereka memperbaikinya, membongkarnya. Lama waktunya? Lama. Besar biayanya? Besar. Ribut suaranya? Ribut. Kadang-kadang manting ke orangnya. Itu? Betul? Nah, wajarlah dakwah tauhid itu pasti ribut. Kecuali semuanya bertauhid, tak akan ribut. Berarti itu Ustaz ngajak kita ribut ini ya? Enggak. Makanya saya katakan tadi, Ustaz tidak pernah ngajak ribut, tapi orang yang mau suka ribut. Nabi SAW tadi gelarnya apa? Al-Amin. Sah? Al-Amin. Tapi setelah beliau menjadi Rasul, ingin mengembalikan tauhid kepada masyarakat yang sudah lama hilang tauhid itu akibat keyakinan jahiliyah.
Siapa yang tahu bahwa itu jahiliyah? Orang jahiliyah tahu itu jahiliyah? Orang jahiliyah tahu itu jahiliyah? Enggak. Mereka merasa salah atau merasa benar? Merasa benar. Yang tahu itu salah siapa? Yang tahu itu salah siapa? Ya orang berilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika yang ada orang-orang yang tak berilmu, kan tidak ada yang berilmu waktu itu, ya kecuali bekas-bekas sedikit. Datang Amr bin al-Khuzai bawa patung dari Syam, dilihatnya di gereja di Syam itu ada patung, karena Syam dulu dikuasai oleh orang Nasrani, Kaisar Romawi. Dia tanya, kok ada patung ini? Ini patung Bunda Maria. Untuk apa? Untuk dipuja-puja. Wih, ini bagus juga ini. Apa? Bagus, kita juga tidak kalah. Di Arab itu banyak orang-orang saleh. Bunda Maria saleh mana? Salihah. Disebut oleh Allah wa kanat minal qanitin. Kenapa kanat minal qanitin, bukan kanat minal qanitat? Pada dia perempuan. Karena ibadah Maryam, kata Imam Nukathir, ibadahnya Maryam alaihassalam tak ada yang menandinginya dari kaum wanita. Yang menandinginya hanya para nabi, dan para nabi tidak ada dari kaum wanita. Dengan demikian diketahui bahwa ada perempuan yang ngaku nabi berarti dusta. Ada contohnya kemarin? Ada. Masya Allah. Kalau ada yang ngaku nabi perempuan berarti pasti dusta. Nah, dia bilang di Arab juga ramai, ada Uzza, ada Lata, ada Manat. Akhirnya dia buat patung itu. Ketika yang hadir peletakan batu pertamanya, itu peresmian patung itu, yang hadir tinggal tokoh-tokoh agama, bukan para ulama. Kadang-kadang kita hari ini pun juga kadang-kadang tokoh agama jadi pengurus agama. Jadi bukan ulama sebagiannya, tapi tokoh agama. Artinya dia tidak punya ilmu agama, tapi punya kecenderungan membela agama. Akhirnya perkataannya didengar, fatwanya pun disambut, padahal berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini yang diperbaiki oleh Nabi alaihissalam. Karena yang rusak adalah yang paling besar akidahnya. Ributlah orang sekampung. Ya, Mekah kan kampung dulu, qarya, Umul Qura. Ributlah orang di Mekah waktu itu.